adanya ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan 4 perkara. Pertama, kehilangan hartanya. Kedua, kehilangan anaknya. Ketiga, penyakit dalam tubuhnya. Dan keempat, dijauhi oleh semua orang, kecuali hanya istrinya saja. Pertama, timbulnya sifat kedengkian iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai banyak harta, ternak unta, sapi, kambing, gajah, dan khimat. Beliau juga mempunyai 500 hektar perkebunan yang diurus oleh 500 hamba sahayanya, dan setiap abidnya mempunyai istri dan anak, juga harta. Ada 3 golongan atau kaum yang sumasima beribadah kepada Allah bersamanya, dan iblis tidak ada sesuatu yang penghalang dari langit. Dan ketika iblis melihat langit dan berdiri di tempatnya mana saja dia suka, maka ia mendengar para malaikat membacakan salam dan memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Ayub alaihi salam. Maka timbullah sifat hasud atau dengki iblis kepada Nabi Ayub alaihi salam. Maka dia menyampaikan permohonan kepada Allah, "Ya Rob, aku melihat hambamu. Ayub adalah seorang hamba yang bersyukur dan seorang yang terpuji. Jika engkau memberi kesempatan padaku untuk mengujinya, apakah pasti dia Ayub akan tetap menjadi hamba yang bersyukur dan taat?" Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah, aku kuasakan harta Ayub kepadamu." Maka pergilah iblis dan seluruh ifrit dari golongan setan dan jin. Kedua, iblis mulai mengujinya dengan menghancurkan harta-hartanya. Dan iblis berkata kepada semua bala tentaranya bahwa ia telah dikuasakan oleh Allah untuk menguji Ayub atas hartanya. Kemudian iblis memerintahkan kepada ifrit untuk datang pada semua onta-onta Nabi Ayub dan membakarnya. Kemudian iblis mendatangi Ayub, dan iblis mendapati Ayub sedang sholat. Berkatalah iblis pada Ayub, "Api telah membakar semua ternak ontamu." Maka Ayub menjawab, "Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan onta-onta itu padaku, dan kini dia Allah yang mengambilnya kembali." Kemudian iblis melakukan hal yang sama, memusnahkan seluruh ternak Nabi Ayub alaihissalam dengan membakarnya, dan memusnahkan seluruh tanaman Nabi Ayub dengan angin. Maka iblis datang pada semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Dan iblis mengguncangkan bumi tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub dan membalikan tanahnya. Maka meninggallah semua anak-anak Nabi Ayub. Maka iblis mengabari Nabi Ayub kalau anak-anaknya telah meninggal. Kemudian dalam rasa sedihnya Nabi Ayub alaihissalam tetap dan selalu beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, iblis meniupkan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iblis kembali memohon kepada Allah, "Ya Rob, kuasakan padaku jasad Ayub." Allah berfirman, "Aku kuasakan seluruh jasad Ayub, kecuali hatinya, lisannya, dan akalnya." Kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dalam sujud. Datanglah iblis dari arah depan dan meniup pada lubang hidung Nabi Ayub dengan sekali tiupan. Maka Nabi Ayub merasa badannya panas sangat, kemudian merasa gatal yang teramat sangat. Kemudian Ayub menggaruknya dengan kuku tangannya hingga tak tersisa kukunya. Kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan bahan pakaian yang sangat kasar. Kemudian menggaruknya dengan barang tembikar. Kemudian mengaruknya dengan batu. Maka tak henti rasa gatal dan menggaruknya hingga jasad kulit dan dagingnya berjatuhan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan demikian, maka kaumnya mengeluarkan Nabi Ayub dari pemukiman, dan kaumnya membuatkan guguk
dengan segala tipu dan usahanya.